Pemirsa, di tengah situasi pandemi, berita bohong atau hoaks masih merajalela di dunia maya. Tak sedikit dari publik yang masih percaya dengan informasi yang tidak benar dan terkadang tidak masuk akal. Berikut pemaparan dari Gemma Tanjung mengenai kumpulan hoaks selama sepekan terakhir yang membuat risau publik. Gemma, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, sudah 1,5 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, tetapi berita bohong masih menjadi permasalahan yang utama dihadapi oleh seluruh masyarakat di media sosial. Kami sudah mengumpulkan sejumlah berita bohong atau hoax selama sepekan terakhir yang cukup merisaukan publik. Kita akan melihat informasi pertama. Ini merupakan informasi yang tersebar di grup WhatsApp di mana ada sebuah akun yang menyebarkan adanya situs atau tautan pendaftaran untuk pengecekan bansos PPKM darurat. Narasi ini dibuat bahwa seluruh masyarakat dapat mengklaim ataupun mengambil bantuan ataupun bansos dari pemerintah di masa PPKM darurat. Kita akan mengecek kebenarannya, apakah benar pemerintah pernah mengeluarkan situs untuk mengklaim bansos selama masa PPKM darurat. Ya pemirsa, nyatanya pemerintah memang pernah mengeluarkan sebuah tautan dari Kementerian Sosial, yaitu di cekbansos.kemensos.id. Tetapi ada sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh masyarakat dan tidak semua masyarakat dapat mengklaim bantuan sosial dikarenakan memang ada sejumlah kriteria seperti keluarga miskin, kemudian juga pekerja yang terdampak, serta sejumlah masyarakat yang memang memiliki risiko tinggi terdampak selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa melihat ada sejumlah tahapan seperti isi data seperti nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian juga mengisi nama penerima bansos dan juga memasukkan nomor KTP serta memasukkan data-data yang diperlukan oleh pemerintah sehingga tidak semua masyarakat dapat mengklaim bantuan sosial selama masa PPKM darurat di pemerintah ini. Lalu kita akan melihat informasi selanjutnya pemirsa. Ini merupakan sebuah narasi yang dibentuk oleh sebuah akun di media sosial Twitter di mana akun ini mengatakan bahwa banyak kejadian meninggal ataupun kematian mendadak setelah mendapatkan vaksin, khususnya untuk balita dan juga anak. Dari narasi ini dituliskan bahwa vaksinasi menyebabkan kematian mendadak pada bayi atau SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Kita akan melihat dari pakar kesehatan apakah benar vaksin menyebabkan kematian bagi sejumlah masyarakat. Dan pemirsa, nyatanya Kepala Satuan Tugas AAP dan SIDS atau SIDS yaitu Dr. Rachel Moon mengatakan bahwa tidak ada peningkatan risiko kematian pada anak dan juga kepada orang dewasa lainnya ketika mendapatkan vaksin. Nyatanya penelitian menunjukkan bahwa bayi yang divaksinasi ataupun orang dewasa memiliki risiko sudden death atau kematian mendadak lebih rendah. Mungkin karena jika ada yang baru sakit lalu divaksin, ini mungkin menyebabkan meninggal karena vaksin, tetapi bukan karena vaksin, tapi karena ada penyakit bawaan, kemudian juga menjadi meninggal, tetapi bukan karena menerima vaksin, melainkan juga adanya penyakit bawaan, sehingga tidak benar bahwa vaksinasi menyebabkan kematian mendadak baik bagi untuk bayi, balita, ataupun orang dewasa. Lalu kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini merupakan hoax yang tersebar di media sosial Facebook di mana ada sebuah narasi yang kembali menyatakan bahwa ada orang yang di-COVID-kan. Dari narasi ini mengatakan bahwa pasien yang dengan gejala batuk, pilek, dan juga demam yang akan dibawa ke rumah sakit akan langsung dinyatakan ataupun divonis COVID-19 oleh rumah sakit. Kita akan melihat nyatanya apakah benar pasien yang memiliki gejala COVID akan langsung di-COVID-kan di rumah sakit. Nah pemirsa, nyatanya Kepala Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Anjari Umar Jianto mengatakan bahwa pasien yang memiliki gejala ini kan ada pemeriksaan labnya, ada pemeriksaan klinis, baru kemudian seorang dapat ditentukan bahwa dia terinfeksi COVID atau tidak. Jadi tidak asal begitu saja, sebuah dengan standar kriteria, sehingga pemirsa, masyarakat ataupun pasien yang memiliki gejala pastinya akan melalui tes seperti PCR dan juga antigen sebelum dinyatakan positif COVID-19. Sehingga istilah di-COVID-kan itu tidak ada, melainkan harus melewati sejumlah tes dan juga pengujian klinis, barulah nantinya akan diklaim apakah pasien tersebut positif COVID-19 atau tidak mengidap COVID-19. Sehingga pemirsa, kita masih
memerangi pandemi COVID-19 hingga saat ini, sehingga jika menerima adanya informasi sebaiknya tetap dicek kebenarannya sebelum dilanjutkan dan disebarkan ke orang lain agar tidak menimbulkan persepsi ataupun menimbulkan berita bohong kepada masyarakat saat ini masih memerangi pandemi COVID-19. Demikian pemaparan pada siang ini, Egan. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Gemma Tanjung.